Hai kawan muda, salah satu hal yang banyak banget diperbincangkan di medsos itu soal ribut-ributnya Menteri Kebudayaan sama anggota DPR. Lawan sisa-sisa Orde Baru. Ya, cukup. Pandai tolong diamankan. Pandai tolong diamankan. Cukup. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Pandai tolong diamankan. Minggu lalu, waktu RDP alias rapat dengar pendapat tentang rencana pemerintah yang punya program buat nulis sejarah yang belum dituliskan secara resmi. Program ini mesti kita apresiasi, sebab akan menjadi pegangan penting untuk kita sebagai rakyat. Nah, saat paparan Pak Menteri, ada interupsi, dipotong omongannya, sama salah satu wakil ketua Komisi 10 tuh, Bu MYST. Yang bisa aku simpulkan, intinya Bu MYST menilai Pak Fadly seolah-olah tidak menganggap penting kejadian tragis pada 98, khususnya yang menimpa beberapa perempuan. Padahal itu kejadian bengis yang siapapun dari kita gak ada yang mau mengalaminya. Dari yang aku dengar, intinya gak ada kesamaan pandangan dari penulisan sejarah, utamanya pada tahun 98, terkhusus soal penodaan pada perempuan secara massal. Nah, kebetulan waktu itu aku emang belum lahir. Jadi ya aku nggak tahu apa-apa dong, apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi bukan berarti kita kemudian tutup mata nih, acuh tak acuh, cuek, apalagi abai pada apa yang terjadi di tahun itu. Dan dari berbagai peristiwa kerusuhan 98, bikin rezim Orde Baru akhirnya tumbang. Masalah yang diributkan rupanya bukan cuma itu, melainkan Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan seolah meragukan bila tindakan biadab, keji, tak berperi kemanusiaan pada beberapa perempuan. Dan tindakan jahat itu nggak dilakukan satu orang, melainkan keroyokan. Dari hasil berbagai laporan lembaga kredibel hingga pidato Presiden Habibie waktu itu mengakui adanya peristiwa itu. Disebutkan bahwa kenyataannya memang ada beberapa perempuan yang jadi korban. Namun, Pak Menteri menolak bila kejadian itu disebut sebagai kategori massal. Ini beneran bikin pikiran sama hati tuh jadi ilfil gitu loh. Karena selama ini aku tuh taunya dari berbagai sumber berita tentang tragedi 98. Aku juga konfirmasi juga sih sama bokap. Bokap tuh juga cerita, emang pas itu banyak warga yang jadi sasaran penjarahan, perusakan, kemarahan pada etnis tertentu. Termasuk ada pula peristiwa biadab tadi. Mau gimana pun, yang kayak beginian ya mestinya kan masuk dalam penulisan sejarah bangsa. Kenapa Pak Menteri Kebudayaan menolak salah satu bagian penting buat ditulis kayak gitu? Aku, anak perempuan, punya ibu dan nenek perempuan. Kok ya enteng banget gitu, seorang Pak Menteri mau meniadakan peristiwa keji dalam sejarah kita. Ini beneran, bikin gak habis pikir aja sih. Dan tauku Pak Fadlizon ini kan punya 2 anak perempuan semua. Kenapa gak ada empatinya? Sama sekali loh. Dengan perempuan, dengan peristiwa yang memilukan itu. Coba deh, sesekali cek ke mereka gimana responnya. Tanya sama keduanya, topik tentang penodaan itu perlu masuk gak dalam penulisan sejarah? Tidakkah bila dituliskan meski tidak dikupas secara rinci atau hanya 3-4 paragraf, kan bisa jadi pembelajaran bagi bangsa ini. Aku kira kawan muda pasti setuju gak sih peristiwa keji itu tetap disertakan. Kan nanti dalam dokumen yang dihasilkan nggak mungkin bakal ditulis kejadiannya seperti apa, lokasinya di mana, termasuk nama korban, usia waktu itu berapa, lalu kronologi detailnya seperti apa. Nggak serinci itu juga. Sebagai Gen Z, aku meminta peristiwa kayak gitu
hal yang kelam bagi bangsa ini harus tetap ditulis dong dan disertakan. Itu wajib hukumnya. Kalau nggak dimasukin dalam bagian penulisan sejarah, itu akan menjadi bukti. Ada pengingkaran, penolakan, bahkan bisa disebut mau menghapus sebagian kenyataan kelam rezim Orde Baru. Apa emang ada pesanan khusus nih Pak Fadli? Emang nggak boleh ada di hasilnya nanti? Siapa sih Pak yang keberatan kejadian itu ditulis? Lah, apa Bapak udah jadi menteri diancam sama para pelaku? Bapak kan orang dekatnya Pak Prabowo. Masa iya takut diancam sama orang? Nggak mungkin dong Pak. Ada yang berani mengintimidasi Pak Fadlizon. Penghilangan salah satu peristiwa sama aja dengan kita tidak mengakui apa yang pernah terjadi. Bila demikian adanya, maka di masa mendatang bisa aja menolak atau menghilangkan proses rekonsiliasi yang selama ini sudah diupayakan selama puluhan tahun. Kalau dosa-dosa bangsa tetap tercatat resmi dalam sejarah yang ditulis, tentu kita tidak mau mengulangi, menjaga bersama tentunya. Catatan itu layaknya sebuah peringatan agar di masa yang akan datang turut saling menjaga dan tidak terulang lagi. Banyak loh peristiwa-peristiwa kelam di negara ini tertulis di sejarah. Macam waktu GAM atau Gerakan Aceh Merdeka atau PRI, lalu PRRI Permesta, G30 SPKI, terbunuhnya aktivis buruh Marsinah dan nyatanya membawa kebaikan. Aku meskipun masih muda juga sih, masih ingat betul apa hal-hal negatif yang pernah aku alamin. Contoh nih, model bullying, jatuh dari sepeda, ketahuan gak ngerjain PR. Ya, semua tuh gak bakal pengen tak ulangin lagi. Dan hal itu yang bikin aku takut, gak berani atau menghindari, tetapi gimana di masa depan tidak terulang kembali. Tidakkah sejarah itu salah satu hal yang krusial dari sebuah perjalanan panjang bangsa? Bung Karno, proklamator kita, sudah mengingatkan dengan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Apabila diingkari, tidak tercatat, diabaikan, berarti ada penggelapan. Justru berbahaya bagi generasi muda di masa mendatang. Ketika generasi bangsa sudah berganti, mereka benar-benar tidak tahu dulu 98 itu ada peristiwa apa, ada peristiwa sebiadab apa. Cilakanya kemudian terulang kembali sebab mereka tidak mengetahuinya, dan ini tentu tidak kita maui. Aku jelas-jelas mengutuk peristiwa itu, di mana korbannya adalah perempuan dari agama dan etnis tertentu. Pelakunya pun hingga sekarang tidak ada diketahui. Dicari, dimintai pertanggungjawaban juga nggak ada. Jangan bilang apa yang dirasakan para korban, bicara peristiwanya saja, aku tuh udah keringet dingin gitu. Cerita-cerita kebiasaan di 98, meski hanya baca, udah bikin aku tuh terintimidasi. Jangankan dihukum, kasus itu diusut agar ditemukan pelakunya aja enggak. Negara abai pada hak-hak warganya. Bahkan sempat aku baca, salah satu korban bernama Mbak Ita Marta Dinata yang dijadwalkan bersaksi di sidang PBB sudah meninggal duluan jelang keberangkatannya. Banyak yang mensinyalir tewasnya Kak Ita ya karena kekuasaan waktu itu tidak menghendaki dunia luar tahu apa yang terjadi pada dirinya, pada sebagian warga etnis keturunan. Sejarah itu mesti ditulis dengan jujur Pak Menteri. Jangan beralibi disebut, ditulis dengan tone positif. Sepahit apapun sejarah bangsa, ya mari kita sama-sama akuin ada kesalahan yang memang dilewati bangsa ini. Jangan sampai di masa mendatang bangsa berjalan tanpa panduan, tidak ada referensi, jalan-jalan rusak, mana yang ditempuh. Dan kita mesti melewatinya kembali. Kalau begitu dan terjadi lagi, tidakkah Pak Fadlizon bakalan merasa bersalah? Ada seorang sejarawan dari Perancis memberi peringatan
pada semua bangsa, bahwa bangsa yang tidak memiliki kesadaran sejarah adalah bangsa yang yatim piatu. Secara nggak langsung, aku bisa bilang menghilangkan sejarah atau menghapus masa lalu yang kelam, ibarat kita membutakan mata kita sendiri. Bila mata kita buta, kita bisa mengira-ngira bakalan gimana perjalanan kita kelak. Kalau Pak Menteri, sejak masa Pak Presiden Habibie, itu artinya tahun 1999 atau 26 tahun yang lalu, pemerintah tak lagi menulis sejarah bangsanya. Kok memprihatinkan banget ya negara ini? Apakah itu memperlihatkan bila bangsa ini hanya berkebiasaan bercerita dan bertutur, tapi paling males buat nulis? Tapi pemerintahnya kan punya anggaran, punya banyak sejarawan yang bisa diminta untuk menuliskan sejarah. Dan dari Pak Habibie sampai sekarang itu kelewat 4 presiden, atau Pak Prabowo ini presiden kelima yang alhamdulillah punya program buat menulis sejarah bangsa. Tapi ya itu tadi, jangan kemudian apa yang pernah dialami ada yang disembunyikan. Meski itu pahit, jelas hal yang bermanfaat buat kita. Toh para pelaku kebiasaan itu bukan teman-teman Pak Fadli kan? Tidak ada yang Bapak kenal kan? Apa sih Pak yang bikin Bapak seolah-olah tuh berat banget gitu buat menuliskan part of history our nation? Kayak ada barrier. Seriusan deh, aku tuh pegel ngelihat silat lidahnya beliau itu. Sekian dari aku, bye-bye!